Halo, bertemu lagi dengan saya, Samuel Perninghutan, S. A. MD, peserta Laksar CPNS Golongan 2, BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, Angkatan 12 Kelompok 3 nomor absen 26. Materi, adaptif, pengampu, Yang Nurmalia SST, MKes. Menurut Robbins tahun 2003, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Suekanto tahun 2009 memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi, yakni proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem, dan yang terakhir, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Sebelum lebih jauh, kita terlebih dahulu memahami kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi secara konteks boleh jadi mempunyai hubungan kasual sebab akibat. Dikarenakan, sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa adanya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Pada kreativitas terdapat dua cara pemikiran, yaitu berpikir dengan secara kritis dan secara kreatif. Di kritis lebih analitis, di kreatif lebih generatif. Di kritis lebih konvergen, sedangkan di kreatif lebih divergen. Di kritis vertikal, sedangkan di kreatif lateral. Di kritis probability, di kreatif possibility. Di kritis objektif, di kreatif subjektif. Di kritis otak kiri, sedangkan di kreatif otak kanan. Kritis lebih verbal, sedangkan kreatif lebih visual. Di kritis linear, sedangkan di kreatif asosiatif. Di kritis, jawabannya ya, tapi. Sedangkan di kreatif, selalu ya, dan. Adapun dimensi-dimensi kreativitas dikenal meliputi antara lain fluensi atau kefasihan atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimiliki. Yang kedua, flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga, elaboration atau elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Dan yang terakhir, originality atau originalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan, mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Dari gambar di samping, dapat kita lihat The Active Culture Framework. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Menurut Petersen, organisasi dibentuk untuk melakukan 5 disiplin. Yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuan hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama atau share vision. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan atau mental model. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya atau team learning. Dan yang terakhir, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo atau sistem thinking.
Pada gambar berikut dapat kita lihat penerapan budaya adaptif. Dapat kita lihat dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi, dan terkait memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan untuk instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Ciri-ciri individu adaptif yaitu eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, orang yang mudah beradaptasi, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, beradaptasi, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Perilaku adaptif adalah dalam hal menyikapi lingkungan yang bercirikan ancaman VUCA, yaitu ancaman volatility dihadapi dengan vision, uncertainty dihadapi dengan understanding, complexity dihadapi dengan clarity, ambiguity dihadapi dengan agility. Pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dapat kita lihat sebagai berikut. Pengembangan SDM adaptif, penguatan organisasi adaptif, pembaharuan institusional adaptif. Berikut adalah contoh perilaku adaptif. Semasa pandemi, semua pembatasan ada di mana-mana. Saya melakukan rapat melalui Zoom. Ini adalah sebuah contoh daripada adaptif. Menggunakan masker di kantor dengan sesama pekerja adalah salah satu dari perilaku adaptif. Untuk kelancaran pekerjaan di kantor adalah salah satu perilaku adaptif. Demikian, terima kasih.